Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ulfi Putrasani M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah studi kitab tafsir pertengahan modern, dan tak lupa teman-teman seperjuangan semuanya yang saya sayangi. Saya melatih Mawadatul Fitrah dengan NIM 53020210103 akan sedikit menyampaikan materi UAS yang bertema Tafsir Al-Maraghi karya Imam Al-Maraghi. Biografi Imam Al-Maraghi. Nama lengkap Al-Maraghi adalah Ahmad Mustafa Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Mu'in Al-Qadi Al-Maraghi. Sebutan Al-Maraghi pada diri beliau bukanlah dihubungkan dengan nama suatu marga atau suku, seperti halnya Al-Hashimi yang dikaitkan dengan keturunan Al-Hashim, melainkan dinisbatkan kepada kota kelahiran beliau, yaitu kota Al-Maragha. Dapat ulama tentang Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Muhammad Hasan Abdul Malik, dosen tafsir pada Fakultas Syariah Universitas Ummul Qura di Mekah. Beliau memberikan penilaian terhadap Al-Maraghi dengan mengatakan Ahmad Mustafa Al-Maraghi adalah seorang yang dapat mengembangkan pemikirannya dalam tafsir sesuai dengan kondisi dan situasi yang sedang berkembang. Beliau adalah seorang reformasi dalam bidang tafsir, baik dari segi sistematika maupun segi bahasa. Hal ini dapat dimaklumi karena beliau banyak mengutip pendapat gurunya Muhammad Abduh dan tafsir Al-Manar, terutama yang berkaitan dengan filsafat, kemasyarakatan, dan politik. Namun beliau punya pandangan baru, bukan hanya sekedar meringkas dari tafsir tersebut. Selanjutnya Abdurrahman Hasan Habanaka, dosen tafsir dan ulum Al-Quran pada Dirosah Ulia Universitas Ummul Qura di Mekah, berpendapat bahwa Al-Maraghi termasuk ulama Al-Azhar yang modern dan dapat menyajikan pendapatnya sesuai dengan keadaan zaman. Beliau memiliki pemikiran baru di bidang tafsir yang berbeda dengan pendapat ulama-ulama terdahulu karena beliau telah memenuhi syarat sebagai seorang mufassir. Mengenal kitab tafsir Al-Maraghi. Selanjutnya latar belakang penyusunannya. Al-Maraghi mengatakan bahwa di masa hidupnya orang yang sering menyaksikan banyak kalangan yang cenderung ingin memperluas cakrawala pengetahuan di bidang agama, terutama pada bidang tafsir Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Selain itu, banyak pertanyaan yang sering dikemukakan kepadanya tentang tafsir apa yang paling mudah untuk dipelajari dan dapat berfaedah bagi pembaca dalam waktu singkat. Melihat fenomena tersebut, Al-Maraghi sedikit kesulitan dalam memberikan jawaban dikarenakan menurutnya analisanya bahwa kitab-kitab tafsir yang memuat faedah-faedah yang banyak, rahasia-rahasia Al-Quran yang agung itu diisi oleh istilah-istilah dari suatu disiplin ilmu seperti balaghah, nahwu, shorof, tauhid, fikih, dan lain sebagainya yang menjadikan sulit dipahami oleh pembacanya. Hal ini justru menjadi hambatan dalam memahami Al-Quran secara benar bagi pembacanya. Selain itu, kitab tafsir yang sudah ada juga dibumbui dengan cerita-cerita yang bertentangan dengan fakta dan akal, serta memuat ulasan atau penemuan ilmiah yang selaras dengan perkembangan ilmu di waktu penulisan tafsir tersebut. Hal ini memang tidak bisa disalahkan karena ayat-ayat Al-Quran sendiri memberi isyarat tentang penemuan ilmiah. Tetapi saat ini dapat dibuktikan dengan dasar penyelidikan ilmiah dan data autentik. Oleh karena itu, sebaiknya Al-Quran tidak perlu ditafsirkan dengan analisa ilmiah yang bersifat relatif, yang hanya berlaku pada masa tafsir itu ditulis. Dari hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Al-Maraghi berusaha menengahi bagaimana memberikan penafsiran yang baik dalam Al-Quran, bukan berarti tidak setuju dengan penafsiran ilmiah. Beliau lebih mengisyaratkan bahwa tafsir itu menggunakan susunan dan ungkapan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh umat sepanjang masa. Berangkat dari fenomena tersebut, Al-Maraghi yang sudah sekian lama berkecimpung dalam bidang bahasa Arab selama lebih dari setengah abad, baik belajar maupun mengajar, merasa terpanggil untuk memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang tafsir dengan membuat kitab tafsir yang menggunakan metode penulisan sistematis.
bahasa yang simpel dan efektif untuk dibaca dan dipahami oleh para pembaca. Selain itu, beliau juga berusaha menyajikan kitab tafsir yang membahas beberapa persoalan dengan didukung oleh bukti-bukti nyata dan sebagai percobaan yang diperlukan dan berlaku sepanjang masa. Kitab tersebut diberi judul dengan Tafsir Al-Maraghi yang mengacu pada nama keluarganya dan namanya sendiri. Walaupun sebenarnya nama tersebut adalah nama tempat tinggalnya, Tafsir Al-Maraghi disusun selama kurang lebih 10 tahun, yakni dari tahun 1940 sampai 1950 Masehi. Kitab Tafsir Al-Maraghi terdiri dari 30 juz dan dicetak dalam 10 jilid. Tematika penafsirannya, kitab Tafsir Al-Maraghi dijelaskan dalam muqaddimah tafsirnya dengan bertujuan agar persoalan di dalam tafsir ini menjelaskan jelas dan terarah. Adapun sistematika penulisannya dijelaskan oleh Al-Maraghi sebagai berikut. Yang pertama, mengemukakan ayat-ayat di awal pembahasan. Pada setiap pembahasan, Al-Maraghi memulai dengan satu ayat, dua ayat atau sekelompok ayat Al-Quran yang disusun sedemikian rupa hingga memberikan pengertian yang menyatu. Yang kedua, menjelaskan kata-kata yang sulit. Setelah menyebutkan satu, dua atau kelompok ayat, Al-Maraghi menyertakan penjelasan kosakata yang sulit menurut ukurannya. Dengan demikian, tidak semua kosakata dalam sebuah ayat dijelaskan. Yang ketiga, menjelaskan ayat-ayat secara umum. Dalam hal ini, Al-Maraghi menggambarkan maksud dan tujuan ayat secara global dengan tujuan agar pembaca sebelum melangkah kepada penafsiran sudah memiliki pandangan umum yang dapat digunakan sebagai asumsi dasar dalam memahami maksud ayat tersebut. Yang keempat, menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat. Langkah ini dilakukan Al-Maraghi khusus bagi ayat-ayat yang memiliki asbabun nuzul. Yang kelima, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dalam menafsirkan Al-Quran, Al-Maraghi cenderung menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh para pembaca sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat tafsir itu ditulis. Selanjutnya, seleksi terhadap kisah-kisah yang ada dalam kitab-kitab tafsir. Menurut Al-Maraghi, kelemahan kitab-kitab tafsir terdahulu adalah dimuatnya cerita-cerita Israiliyat, mengesampingkan istilah-istilah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dalam tafsirnya, Al-Maraghi sengaja mengesampingkan istilah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan seperti nahwu, shorof, dan balaghah. Menurutnya, apabila di dalam Al-Quran tafsir terdapat istilah tersebut, maka pembaca akan terhambat dalam memahami kitab tafsir dan dalam memahami Al-Quran. Sumber penafsiran tafsir Al-Maraghi. Sumber penafsiran yang digunakan oleh Al-Maraghi untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dalam tafsirnya ialah dengan menggabungkan antara bil-maksur dan bil-ra'yi. Disebut juga metode bil-iqtirani. Menurut Al-Maraghi, di zaman yang maju seperti sekarang ini sudah tidak mungkin lagi menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan riwayat saja. Sebab sungguh tidak mungkin menyusun tafsir dengan hanya mengandalkan riwayat semata. Selain karena jumlah riwayat yang sangat terbatas, juga karena kasus-kasus yang muncul membutuhkan penjelasan yang semakin komprehensif seiring berkembangnya ilmu pengetahuan modern yang cukup cepat. Corak penafsiran tafsir Al-Maraghi tergolong sebagai tafsir tahlili, sehingga dalam mengungkapkan coraknya sedikit sulit karena pembahasannya memuat banyak kategori pembahasan. Namun, presentase corak dalam tafsir Al-Maraghi paling banyak adalah corak adab bil ijtimai. Corak al-adab bil ijtimai adalah corak yang tafsir yang berusaha untuk mengungkapkan kemujizatan dan keindahan Al-Quran dalam menjelaskan makna dan maksud yang terkandung di dalamnya, menggambarkan tata cara dan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai upaya memberikan solusi atas segala persoalan yang dihadapi oleh umat Islam dengan mengemukakan petunjuk ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami dan indah didengar. Selanjutnya, kelebihan kitab tafsir Al-Maraghi. Yang pertama, dalam tafsir Al-Maraghi disajikan penjelasan kosakata yang mudah dipahami. Hal ini tentunya sangat memudahkan bagi para pembaca untuk mempelajari tafsir, khususnya bagi pembaca yang awam. Yang kedua,
Dalam tafsir Al-Maraghi terdapat penjelasan ayat secara ijmal atau umum. Dengan adanya penjelasan secara ijmal ini memudahkan pembaca untuk mendapatkan gambaran terhadap suatu ayat Al-Quran. Yang ketiga, di dalamnya adanya penjelasan mengenai ayat-ayat Al-Quran yang memiliki asbabun nuzul, kemudian dikuatkan lagi dengan penjelasan tafsir yang lebih mendalam, baik dengan ayat Al-Quran maupun dengan hadis Rasulullah. Yang selanjutnya, di dalam tafsir Al-Maraghi menghindari cerita-cerita Israiliyat. Yang kelima, kitab Al-Maraghi berupaya menunjukkan kaitannya atau hubungan ayat-ayat Al-Quran dengan pemikiran dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kekurangan tafsir Al-Maraghi. Al-Maraghi sengaja mengesampingkan istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang diperkirakan merupakan suatu penghambat bagi para pembaca di dalam mempelajari kitab-kitab tafsir dan memahami ilmu Al-Quran, misalnya nahwu, shorof, balaghah, dan lain sebagainya. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.